Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardia Fevrin. Saya adalah murid Pak Bekti di ISMI dan saya juga murid di SMP Negeri 3 Malang. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang operasi bilangan bulat, negatif, dan positif. Pertama-tama, saya akan membacakan surat An-Nisa ayat 112. Bunyinya, dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Di sini kita menyimbolkan kesalahan dengan bilangan negatif atau minus dan kebenaran dengan bilangan positif atau plus. Saya bacakan lagi ayat tadi. Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kesalahan kita simbolkan dengan tanda minus, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah. Orang yang tidak bersalah sama saja dengan orang yang melakukan kebenaran, disimbolkan dengan tanda plus, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Dosa disimbolkan dengan tanda minus. Nah, ayat surat An-Nisa 112 tadi dapat kita terapkan pada operasi bilangan bulat positif dan negatif. Contohnya yang pertama, sesuai saya yang tadi bilang di surat An-Nisa 112, jika kita melakukan suatu kesalahan, min, lalu kita katakan bahwa itu suatu kebenaran, plus, maka sesungguhnya kita melakukan kesalahan, min. Contoh yang lain, jika ada suatu kesalahan, min, lalu kita katakan bahwa itu memang salah, min, maka kita melakukan kebenaran, plus. Contoh lain, jika kita ada kebenaran, plus, lalu kita katakan bahwa itu suatu kesalahan, min, maka sesungguhnya kita melakukan kesalahan. Lalu contoh yang terakhir, jika kita melakukan suatu kebenaran, plus, lalu kita katakan bahwa itu suatu kebenaran juga, plus, maka sesungguhnya kita melakukan kebenaran, plus. 4 operasi ini adalah operasi utama dalam operasi bilangan bulat positif dan negatif. Sekarang kita langsung masuk ke dalam contoh soal. Contoh soal yang pertama. 5 ditambah minus 7 ditambah 4 dikurangi minus 2. Nah, kita dapat menyelesaikan soal ini dengan cara melihat dengan ayat An-Nisa 112 tadi. 5 tidak ada tandanya, berarti dia positif 5. Lalu plus dengan minus, sesuai dengan yang saya tadi katakan, jika kita melakukan suatu kebenaran, lalu kita katakan bahwa itu suatu kesalahan, maka sesungguhnya kita melakukan kesalahan, min. Angka berikutnya 7, berarti minus 7. Lalu ada plus 4, langsung kita tulis plus 4. Nah, jika ada suatu kesalahan, min, dan lalu kamu bilang bahwa itu suatu kesalahan, min, maka sesungguhnya kamu melakukan kebenaran, plus. Angka berikutnya 2 plus 2. Nah, kita akan mengelompokkan dulu bilangan-bilangan yang mempunyai tanda sama. Tanda yang mempunyai tanda plus, ada plus 5, plus 4, plus 2. Nah, kita operasikan ini. 5 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 11. Sedangkan angka yang bertanda min hanya 1, min 7. Lalu plus 11 tadi kita operasikan dengan min 7. Kita lihat di sini, angka yang paling besar adalah 11 yang mempunyai tanda positif. Berarti jawaban kita sudah pasti positif. Tinggal kita kurangkan 11 dikurangi 7 sama dengan 4. Berarti soal nomor 1 tadi jawabannya adalah plus 4. Kita beralih ke soal yang lain. Soal nomor 2. 10 dikurangi 8 ditambah min 2 dikurangi min 3.
Nah, langkah pertama sesuai yang tadi, kita sederhanakan dulu. 10 tidak ada tandanya positif atau negatif, berarti 10 adalah positif. Kita tulis positif 10. Lalu selanjutnya ada angka 8 yang mempunyai tanda negatif. Kita tulis negatif 8. Nah, ada plus bertemu dengan min. Jika ada suatu kebenaran, kita katakan bahwa itu kesalahan, maka kita akan melakukan kesalahan, min. Berarti plus dengan min sama dengan min diikuti dengan 2. Jadi min 2. Nah, ini ada lagi. Jika ada kesalahan, kamu katakan bahwa itu memang benar salah sebanyak 3 kali, maka kamu telah melakukan kebenaran sebanyak 3 kali. Plus 3. Nah, kita kelompokkan sekarang. Plus 10 ditambah plus 3. Kita operasikan jadi plus 13. Angka yang mempunyai bilangan negatif 8 dan 2. 8, 2. Kita operasikan. Min 8 ditambah min 2, min 10. Kedua angka ini plus 13 dan min 10 kita operasikan lagi. Plus 13, min 10. Nah, kita lihat ini angka terbesar adalah 13 yang mempunyai tanda positif. Berarti sudah pasti jawaban kita adalah positif. Tinggal kita kurangkan 13 dikurangi 10 sama dengan 3. Berarti jawaban soal nomor 2 tadi adalah plus 3. Kita menuju soal ketiga, soal terakhir. 11 ditambah 3 dikurangi min 2 dikurangi 5. Kita sederhanakan. 11 tidak ada tandanya, plus 11. 3 ada tandanya, plus 3. Nah, min bertemu dengan min, kesalahan, lalu kita bilang bahwa itu memang suatu kesalahan sebanyak 2 kali, berarti kita mendapatkan kebenaran sebanyak 2 kali. Lalu ada min 5. Kita tulis min 5 langsung. Lalu kita kelompokkan. Plus 11, plus 3, plus 2. Kita langsung tambahkan. 11 tambah 3, 14, ditambah 2, 16. Berarti plus 16. Lalu kelompok yang lain, kelompok yang mempunyai bilangan negatif, hanya satu angka, min 5. Nah,